Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekarang ini kita sudah memasuki doa dan puasa kita di hari yang kelima. Tepatnya hari ini Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022. Kita bersyukur kita boleh melewati istirahat sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Dengan segala keadaan apapun kita, sudahkah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus bagi kita di pagi hari ini? Ada yang bersyukur karena kebaikan atau pertolongan yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Atau ada pula yang bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup di pagi hari ini. Atau ada pula yang bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan berkat kecukupan untuk dinikmati sepanjang hari ini. Sekali lagi hari ini tanggal 31 Mei, di penghujung bulan ini kita sudah memasuki doa dan puasa di hari yang kelima. Untuk itu marilah kita lebih dalam lagi bersama bersyukur untuk hari ini. Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara untuk memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Sambil kita menikmati puji-pujian, firman Tuhan, dan doa-doa kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam pujian dan renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin, menjaga dan memelihara kami sepanjang malam yang telah berlalu, dan pagi hari ini kami boleh menikmati lagi hari yang baru dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebelum kami beraktivitas, kami mau memulai bersama-sama dengan Tuhan dan bersyukur karena pada hari ini, hari yang kelima, ketika kami memaklumkan doa dan puasa, semua itu karena anugerah Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang menolong kami melalui pujian dan firman yang akan kami dengarkan bersama-sama, memberikan kekuatan di dalam kami menghadapi setiap kegiatan rencana yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan
yang akan kita renungkan di pagi hari ini saya ambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tema yang saya angkat di dalam perenungan pada pagi hari ini adalah Tuhan penolong sejati dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, takut menurut pendapat orang awan berarti merasa gentar terhadap sesuatu yang akan terjadi, merasa gelisah segala sesuatu yang ada di depan yang kemungkinan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Gelisah, khawatir, atau tidak berani adalah bagian yang ada di dalamnya. Sedangkan bimbang berarti merasa cemas, merasa khawatir, tidak tetap hati, ragu-ragu, atau kurang percaya. Atau lebih sederhananya, bahwa orang model seperti ini adalah orang yang kurang beriman. Begitulah kira-kira. Jadi yang dimaksud dengan jangan takut dan jangan bimbang adalah jangan gelisah atau jangan merasa gentar dan jangan ragu-ragu, jangan khawatir atau jangan cemas. Atau dengan kata lain, kita harus memiliki kedewasaan iman, kekuatan iman, yang itu kita dapatkan hanya anugerah semata-mata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang terekam di dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi merupakan satu perikop Israel hamba Tuhan yang memberikan kita didikan, nasihat, ajaran bahwa kita jangan takut dan jangan bimbang karena Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang sudah kita bacakan tadi mengingatkan Israel sebetulnya supaya jangan takut kepada musuh. Karena Allah mengatakan bahwa Dia akan menyertai mereka. Hal yang sama juga diingatkan bagi kita orang percaya, supaya jangan takut karena Tuhan adalah penolong yang sejati dalam hidup kita. Di ayat 13 dalam kitab Yesaya 41 ini mengatakan begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, dalam Matius 10 ayat 31 Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Sungguh betapa baiknya Tuhan Allah kita. Tuhan berfirman bahwa Dia akan menolong dan meneguhkan kita, saudara. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan demi kemenangan bagi kita yang setia dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia akan dengan setia meneguhkan kita, menolong kita, bahkan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang hebat untuk memberikan kita kemenangan. Haleluya dan puji Tuhan. Karena momen doa dan puasa yang kita lakukan adalah momen penantian peringatan hari Pentakosta yang mengingatkan kita janji Tuhan Yesus
di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang direnungkan di dalam doa puasa kemarin hari oleh Pendeta Wilson. Ayat ini mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Berbahagialah kita, Bapak Ibu Saudara, yang iman kita itu tak tergoyahkan dalam menghadapi badai kehidupan. Ini berarti bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh sangat bergantung kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan penolong hidup kita. Ingat, peran Roh Kudus sebagai penolong akan membantu kita dalam segala kesulitan dan pergumulan yang ada, sehingga kita senantiasa dikuatkan dalam menghadapinya. Oh, betapa berbahagianya kita memiliki penolong yang selalu menyertai, bahkan berdiam di dalam hidup kita. Ini adalah janji penghiburan bagi kita, saudara. Ketika kita dalam pergumulan, ingatlah, Roh Kudus, Parakletos sebagai penolong itu siap sedia senantiasa supaya kita kuat dan mengatasi setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kesegaran rohani lagi bagi kita, memberikan asupan makanan yang sungguh luar biasa, segar, embun rohani di pagi hari, memuaskan dahaga kita, dan terus membangkitkan iman kerohanian kita di hadapan Tuhan, sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Roh Kudus, Roh Allah, Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih karena firman Tuhan yang kami renungkan boleh memberikan kami nasihat, boleh memberikan kami keteguhan. Oleh karena itu, tolong kami untuk mengingatkan kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat kami mendapatkan kesulitan, saat kami merasa lelah dan lemah, biarlah kami mengingat penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Teguh iman kami untuk terus yakin akan pimpinan-Mu dalam hidup kami ini, Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak akan membiarkan kami berjalan di jalan yang sesat. Bantu kami untuk terus peka akan kehadiran Roh Kudus-Mu di hidup kami. Dan melalui Roh Kudus itulah dalam sepanjang hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dibimbing. Pagi ini Tuhan, dalam memulai doa dan puasa ini, kami merasa segar dengan firman Tuhan yang kami boleh belajar untuk hidup kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.